kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan setia Radio Tutung Panang FM dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali kita berjumpa di gelaran program Talkshow Inspirasi Pagi untuk Anda. Dan telah hadir di ruang inspirasi kami salah satu pemuda, seseorang yang pasti kayaknya udah melanglang buana, malang melintang gitu ya. Malang melintang, udah dikenal banyak ya oleh kalangan, khususnya para kalangan pemuda ya. Beliau adalah Bang Joni Setiawan atau yang lebih akrab dipanggil dengan Joni Pink. Iya. Nah, Joni Pink ya. Joni Pink ini selain sebagai pemuda pelopor ya, beliau juga adalah sebagai owner pada satu institusi ya. Nah, institusi yang hari ini akan kita bicarakan ya, yaitu ojek online lokal berbasis aplikasi modern. Iya, selamat pagi Bang Joni. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Saya sudah bisa diundang di Radio Tuntung Pandang. Iya, dan kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung, kami mengundang di line telepon di 0811 5012 304 ya. Nah, ini pertama kalinya nih Apa itu, Bu? Iya, kata orang nih begini, Bang Iwan, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya, meskipun sudah kenal maka akan bertambah sayang. Nah, asik. Iya, di awal ini Bang Joni Pink ya, perlu nih dulu memperkenalkan ya. Iya, siapakah Anda? Iya. Oke, silakan dulu Bang Joni. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joni Setiawan. Lebih familiar dipanggilnya Joni Pink. Oke. Saya dari Kecamatan Penyipatan. Asli pemuda Tanah Laut juga. Iya. Usia? Kalau usia nggak tua-tua amat lah, karena kan masih Siapa yang bilang tua, Bang? maksudnya gini, karena kan kita baru mengikuti pemuda pelopor, artinya kan masih pemuda lah. Iya, pemuda ya. 29 tahun usia. 29 tahun. Iya. Kalau Bu Nelly tahu nih rapnya pemuda itu umur berapa tahun? Iya, maksimal 30 tahun. Oke, lalu Bang Joni Pink. Iya, nih ojek online lokal berbasis aplikasi modern ini ya. Nah, apa nih yang melatar belakangi adanya satu institusi ini? Karena dulu itu saya kan pengrajin cobek ulin itu. Sangat sulit sekali menjual produk-produk saya. Memasarkan ya. Karena tidak ada wadah yang khusus. Dan itu pun kalaunya ada wadah, produk kita itu akan kalah dengan produk-produk yang lain. Karena kan kita perabotan dapur rumah tangga seperti cobek ulin ini orang itu belinya cukup satu kali karena awet, betul kuat sekali ya. Bisa tahan seumuran gitu ya. Inilah ini dibakar. Inilah yang melatar belakangi. Saya ingin UMKM yang ada di pelosok di pedesaan itu bisa menjual produknya sehingga orang-orang Tanah Laut ini khususnya bisa membeli, bisa melihat. Jadi perputaran ekonomi itu di sekitaran Tanah Laut itu semakin meningkat. Dan juga saya ingin mengajak semua masyarakat Tanah Laut untuk mencintai produk-produk lokal, untuk membeli produk-produk lokal. Iya, cakep. Ini satu arus ya dengan gerakan Himung Olah Tanah Laut. Nah, iya. Jadi One Go itu berfokusnya mitranya itu pada UMKM yang kecil yang tidak ada mempunyai wadah atau toko yang berjualan. Karena menurut pandangan saya nih, 5 tahun atau 10 tahun ke depan tidak menutup kemungkinan toko-toko itu akan tutup. Betul sekali. Karena pertama orang seneng belinya di online, dan yang kedua ngetek di rumah datang barangnya ya. Dan yang kedua, harga sewa toko itu semakin mahal. Cukup mahal. Iya, apalagi di pinggir jalan di Angsau tuh ya. Ini mungkin tokonya ini salah satu solusi lah untuk para UMKM atau mitra-mitra kita nantinya. Menggunakan jasa One Go ya. Jadi dan juga saya sedikit memberikan gambaran.
misalnya ada rumah makan atau warung makan di Kecamatan Penyipatan itu masakannya enak sekali. Iya, tetapi tidak terlalu dikenal. Tidak terlalu dikenal dan pembelinya hanya warga iya, Kecamatan Penyipatan saja. Iya. Dengan hadirnya OneGo, ibu yang warung tadi bisa menjual dan Bang Iwan atau Bu Nelly bisa membelinya melalui aplikasi OneGo. Sampai ke Gang Muhajirin ya. Sampai pasti ke kamar. Iya. Oke, artinya nih begini, ojek online ini ya artinya bukan ojek yang sama dengan ojek biasa, ojek tumpangan yang ya, angkut orang, ya gitu kan ya, yang mangkal di mana gitu, atau misalnya tukang ojek pengkolan. Tapi top itu ya. Iya. Memang jadi sekarang ini juga mungkin penumpang masih tetap bisa juga ya. Masih. OneGo masih melayani penumpang juga, tetapi kita lebih ke pemasarannya tadi UMKM tadi. Karena selain kita bisa menjual produk-produk UMKM, kita juga menciptakan lapangan pekerjaan. Karena orang ingin menjadi driver OneGo. Iya. Oke. Berapa lama sudah OneGo ini ada nih Bang Joni? OneGo kita sudah jalan itu 3 bulan, tapi kita mempersiapkan semuanya, pengajuan ke Google Play juga. Alhamdulillah di Google Play sudah nampang di sana ada OneGo. Mungkin akhir bulan Juli sudah kita bisa jalankan. Karena saat ini kita lagi fokus mencari mitra, mencari driver. Untuk mitra sudah mencapai 70 mitra. Oke. Untuk driver sudah berapa nih? Untuk driver masih 15. Masih 15. Oke. OneGo. Jadi masih ini membuka ya. Iya. Ya, kalau OneGo ini nih, fiturnya itu apa aja yang disediakan oleh menunya dari OneGo ini? Kalau Anda bikin ke Google Play Store, ada OneGo, apa aja menu yang sehingga orang tertarik untuk mendownload ini dan juga apa saja fasilitasnya? Oke, begini. Jadi aplikasi OneGo ini beda dari yang lain. Jadi bukan hanya kita bisa beli makanan atau beli minuman, memakai jasa ojek aja, tetapi fitur-fitur yang lainnya sangat banyak. Pertama kita beli pulsa nih, PPOB, itu nggak perlu lagi keluar rumah. Cukup kita melalui aplikasi OneGo saja sudah bisa isi pulsa. Yang penting ada saldo kita di aplikasi OneGo karena kita kan sistemnya top up. Dan juga ada di sana nanti nomor emergensi. Nanti kita akan memasukkan nomor pemadam kebakaran, nomor kapolsek terdekat. Semuanya nanti akan kami masukkan nomor-nomor emergensi di sana. Dan yang tak kalah pentingnya untuk para pemuda, jangan ragu untuk mendownload aplikasi OneGo karena di sini ada fitur info lowongan kerja. Locker. Nah, itu yang lebih menonjol. Karena info lowongan kerja itu sebelum kami update di aplikasi, kami pastikan dulu apakah itu memang real atau hoax. Iya, harus tahu sumbernya dulu gitu. Jangan-jangan di locker di sini tempatnya malah kuburan didatangin ya. Jadi menurut saya begini Pak, pertanyaan saya yang tadi terkait UMKM ya, terkait UMKM yang Anda sebagai mitra jadinya. Jadi apakah di fitur OneGo ini semua UMKM itu Anda tulis ini rumah makan ini warung Acil Idah, ini bagaimana? Warung Acil Atuh. Iya. Goreng. Betul. Jadi misalnya mitra Acil Idah tadi, beliau mendaftarkan diri, nggak perlu ke kantor kami, cukup melalui handphone Android. Jadi di sana bisa menulis nama warung, jenis makanannya apa. Misalnya nih kebab itu nanti ada variasinya, ada mau yang pakai sayur atau enggak. Jadi semuanya lengkap di sana. Sudah ada kami sediakan formulirnya melalui handphone di Android. Jadi semua jelas sudah di sana, ada warung Acil ini, warung Acil itu, semua sudah ada lokasinya juga, daftarnya ya, daftar harganya juga, bahkan pilihan variasinya tadi ada yang mau pedas atau pakai sayur atau enggaknya sudah ada. Jadi tinggal klik aja di OneGo nanti ya. Tinggal klik dan pembayarannya cukup melalui aplikasi juga, tinggal berabah aja kata Bu Nelly tadi di dalam kamar datang pesanan. Oke. Bang Joni,
untuk menjadi mitra, ya, untuk menjadi mitra, untuk menjadi driver, ini kan tentu ada kategori-kategori tertentu ya. Artinya nih ya, tidak semua orang ya bisa bergabung di dalam OneGo ini begitu. Nah, lalu apa aja nih persyaratan yang krusial sebagai mitra, kemudian sebagai driver? OneGo pasti selektif juga. Iya, pastinya. Harus itu. Kalau hanya pecel-pecelan gitu kan ya, nah, dilihat juga nih bagaimana nih. Untuk aturan menjadi mitra itu yang penting ada jualannya dulu. Jualannya jelas lah. Dibuktikan dengan apa nih, Bang Joni? Apakah survei langsung Bang Joni? Iya. Adakah surat keterangan usaha gitu? Tim kami yang akan ke lokasi-lokasinya. Oke. Karena kami berkeinginan di setiap kecamatan tuh ada mitra kami. Dan juga yang tidak kalah penting, saya kan sebagai koordinator pendata UKM di Kecamatan Panjipatan, otomatis saya kenal-kenal semua dengan UMKM. Ya, lebih banyak kenal gitu ya. Siap. Karena data-data UMKM kami sudah pegang juga. Jadi makanya fokus kami itu bermitra dengan UMKM yang ada di tanah laut. Lalu layanan dari OneGo ini, Bang Joni, ini radius berapa kilometer gitu? Jangan-jangan nih pecel di Panjipatan, kan ada tuh ujak cingur ya, atau pecel cingur di Panjipatan, kita antarkan ke Kintab bagaimana? Ini bagaimana ketentuan radiusnya? Untuk ketentuan radius tergantung si yang pembeli tadi. Soalnya gini, kita di sana tuh ada mitra terdekat. Jadi kita misalnya posisi di Batu Ampar misalnya nih, kita buka aplikasi OneGo, nanti lihat mitra terdekatnya apa di sana. Nggak mungkin kan kita beli yang di Kota Baru atau misalnya yang di Kintab. Iya. Nah, kalau misalnya seputaran Kabupaten Tanah Laut aja misalnya. Iya. Makanya tadi kan di sini ada tulisannya mitra terdekat. Dari posisi kita sekarang ini mitra terdekatnya apa sih? Iya, Nah, jadi mitra terdekat itu bisa kita lihat, barulah kita apa yang ingin kita beli. Iya, baru kita pesan gitu ya. Betul. Nah, itu artinya itu artinya drivernya di mana-mana ya. Betul. Driver di mana gimana? Jadi kalau kita searching, cari, jadi siapa nih drivernya yang paling terdekat di situ ya? Betul. Driver paling terdekat, kemudian mitra paling terdekat. Nah, yang menjadi persoalan begini, kadang-kadang ini ya namanya orang ya, dan selera gitu ya. Selera. Kadang kangen nih Bang Joni, kangen. Ini misalnya kita aja nih kangen dengan rujak cingurnya yang ada di Sumeriam. Ya, nah, ibu siapa itu? Nah, itu. Nah, lalu kita misalnya memakai jasa OneGo. Nah, adakah ketentuan atau misalnya kalau jauhnya misalnya sekitar 30 km kita juga bisa melayani begitu, bagaimana? Memang ada tulisannya di situ kan mitra terdekat, tapi karena keinginan kita yang di sana gitu ya, keinginan berbeda dengan di sana bagaimana? Oke, terima kasih. Nah, jadi di mitra, di driver itu kita ada membuka namanya itu live chat. Jadi kita bisa komunikasi antar driver, bisa komunikasi antar mitra. Oke, bernegosiasi. Betul. Oke. Soalnya akun mahal transportnya silakan gitu ya. Baik driver Sumeriam kah, anak empiah, driver Plehari kah? Iya. Nah, soalnya gini kan, jadi saya ini selain sebagai owner juga akan menjadi driver juga. Karena siapa tahu nih misalnya Bu Nelly, posisi saya di Panjipatan, Bu Nelly ingin memakai jasa saya gitu. Silahkan, tapi kan kita komunikasi tadi lewat live chat tadi, diskusinya ada. Oh iya betul. Artinya ini sebuah kelebihan ya, sebuah kelebihan. Nah, lalu untuk tarif sendiri nih, Bang Joni, tarif driver, nih jarak jauh kah atau jarak jauh sama saja begitu ya, dekat kayak taksi kuning. Nah, ini bagaimana ini? Jadi ada ketentuannya. Ada ketentuannya sekitar 3 kilo ke bawah itu enggak, sekitar 8.000 saja. Per 3 kilometer ya, per 3 kilometer berarti 8.000 ya. Betul. Oke, selebihnya itu nanti akan ada lagi. Oke, dihitung berdasarkan apa misalnya? Berdasarkan live chat ya. Berdasarkan kilometernya tadi, jaraknya tadi. Dan juga kita di situ itu tadi bisa negosiasi dulu. Ya. Oke. Cuman patokannya kita 8.000
jarak yang 3 km tadi, dan juga nanti ada biaya layanan tetap di bawah 10.000. Oke. Iya. Iya. Artinya kalau di atas 3 km itu ada ketentuan lain. Ya, jadi seperti misalnya kayak parkir misalnya ya, 3 jam pertama 3.000. Nah, habis itu 3 jam ke berikutnya sudah beda, ya sudah beda dari harga dasar itu. Nah, ini. Nah, lalu apakah sudah dilakukan survei atau mungkin juga penelitian begitu ya, Bang Joni? Tarif ini dengan tarif ojek-ojek atau online yang lainnya begitu? Alhamdulillah sudah kita lakukan survei, dan juga kebetulan driver kita itu dulunya itu ojek online juga, tetapi tanpa aplikasi. Jadi kita rekrut yang dari driver ojek online tanpa aplikasi tadi. Jadi ongkir kita ini sama dan bahkan di bawah mereka. Oke, ini terkait ini Bang Joni. Kebetulan di kompleksnya juga ada yang online ojek ya, tapi dia personal ya, sendiri, individu sendiri aja. Jadi kalau dia masuk OneGo, apa yang dia dapatkan gitu loh. Jadi apakah biasanya kalau personal kan biasanya mereka dapat sendiri, nggak ada apa. Kalau di OneGo bagaimana kalau kelebihannya dari kalau dia masuk ke OneGo? Kalau dia bergabung gitu ya. Kalau dia bergabung. Daripada dia sendiri gitu, dia bergabung. Otomatis kan kalau manusia kan kalau daripada dia berkurang nggak usah gabung. Jadi bagaimana perekrutan drivernya? Jadi kelebihannya bergabung dengan OneGo itu, pertama kita kan driver atau mitra itu terorganisir. Artinya kita di situ tertib lah. Dan juga mitra-mitranya banyak. Kalaunya sekedar kita promosi di WA atau sendiri tadi, otomatis kan kita nggak semua warung nih yang kita promosikan ya. Jangkauannya. Kalau di OneGo tadi, bahkan saya bilang tadi sampai pelosok itu kami sarankan untuk bermitra bersama kami. Dan juga selain untuk mitra nih, selain OneGo tadi, dia bisa memilih kurirnya nanti JNT atau apa. Kita adakan sudah kita bekerja sama. Kalau untuk yang keluar daerah ya, tinggal kita aktifkan fiturnya, dan bahkan gini, fiturnya tuh ada misalnya nih, Bang Iwan jualan nasi goreng. Bang Iwan tidak mau nih mengaktifkan fiturnya kurirnya OneGo, COD bisa. Jadi Bang Iwan sendiri yang nganternya. Jadi enak, fitur-fitur kita nih enak, tidak ada yang menghalang-halangi harus OneGo yang mengantarnya, harus driver kita yang mengantarnya, enggak. Jadi di sana tuh banyak fiturnya, ada pilih kurir JNT, pilih mau ngantar sendiri, jadi ada. Jadi kita memang mewadahi, mensaranai untuk mereka mitra-mitra itu untuk menjual. Nah, lalu sebagai mitra yang bergabung di OneGo ini, apa nih kewajiban mitra dan driver ini, Bang Joni? Apakah ada misalnya iuran bulanan atau ada ketentuan apa begitu? Kalau kewajibannya kita cukup memegang KTP saja, dan itu saya pastikan aman, tidak akan bocor kemana-mana KTP itu, karena itu sangat penting. Kalau untuk driver itu KTP plus SIM. Kalau untuk iuran tuh sementara ini tidak ada, kita tidak ada memungut apapun, karena kita tidak ingin menyusahkan, kita tidak ingin orang itu merasa berat bergabung bersama kami. Malah mensaranai ya. Betul. Lalu khususnya bagi driver ya, karena dimana kan driver ini kan mobile ya, dia berjalan, apalagi kalau lagi banyak orderan gitu kan, artinya dia akan full gitu ya. Nah, lalu kontribusi atau jaminan yang si driver dapatkan dari OneGo ini apa aja nih dalam rangka keselamatan ya, misalnya asuransi kah gitu. Nah, lalu ada misalnya driver yang lebih banyak memberikan kontribusi, ada bonus, ada apa apa nih Bang Joni? Jadi untuk asuransi masih kita perbincangkan bersama teman-teman, karena kami dalam aplikasi OneGo ini ada berlima. Jadi kita rembukan di sana, memang sudah jauh-jauh hari sudah
kita rencanakan lah ke depannya tuh bagaimana. Yang pastinya untuk driver itu kami akan selalu mengedukasi gimana sih caranya kita berkendara itu yang aman, dan juga kita harus patuh dengan lalu lintas. Aturan lalu lintas, oke. Untuk yang masalah bonus tadi, kita di sana ada poin. Jadi di poin itu nanti bisalah kita berikan reward ke depannya tuh, karena poin itu menentukan keaktifan kita dalam driver atau mitra juga. Mempergunakan One Go. Betul. Nah, lalu sebagai satu lembaga ya, One Go ini punya identitas nggak nih? Jangan-jangan begini, ketika saya aplikasi ini One Go gitu, tiba-tiba yang datang Iwan gitu kan, saya pikir nih memang dari One Go gitu, ya langsung kasih aja gitu kan. Nah ternyata liar. Nah ini apa nih yang dapat dikenali ya oleh identitas ya, netizen atau oleh pelanggan gitu ya, si One Go ini. Identitas One Go. Iya. Jadi misalnya gini, si pembeli memesan ojek melalui aplikasi One Go, dan di sana sudah kita pastikan ada nomor HP, ada nama juga, dan foto juga ada. Jadi itulah ciri-ciri dan identitasnya nanti. Jadi, lalu di bagian luar misalnya ada jaket tertentu warna oranye, warna pink juga kah gitu. Nah lalu ada tanda pengenal, ID card gitu. Mungkin dalam waktu dekat ini hanya ID card saja untuk pengenal kita dan stiker. Kalau untuk baju atau helm itu belum ya. Belum sambil jalan itu. Oke. Kemudian ada mitra yang donatur ya. Iya, biasanya kan sponsor nih. Tentu ya kalau di aplikasi, apalagi di online ini ya, kalau melihat posisinya ini cukup menguntungkan, ini kan donatur atau sponsor akan berdatangan gitu ya, akan datang gitu. Nah, lalu pembagian misalnya, nah tadi dengan bonus-bonus poin-poin ini tadi ya untuk driver, untuk mitra gitu, ada sudah diatur nggak itunya? Sudah kami atur. Jadi kami itu terbuka, siapa saja yang ingin bergabung, misalnya donatur dari si A, donatur si B, silahkan datang dan kita duduk bersama. Gimana kita bicarakan, yang penting kata orang Banjar itu kodok tidak mati, ular tidak kenyang gitu. Iya. Sama-sama ya. Betul. Artinya kita tidak menutup lah untuk siapa saja yang ingin. Ayo kita bangun bersama, ayo kita besar bersama. Yang pasti juga dari pihak Anda juga harus memang gencar juga ya, harus sosialisasikan. Karena begini, brand orang di jaket Anda itu keliling mobile loh. Jadi otomatis orang kenal jadinya, atau ada brand sponsor dia kan. Jadi otomatis orang jadi tahu karena dari driver yang banyak dan ya mobile tadi, jadi sangat mudah orang untuk melihatnya. Iya, akan selalu terbaca terbaca. Iya. Dan yang pasti yang bergabung bersama kami mitranya itu setiap hari itu kami pastikan akan selalu mempromosikan jualan-jualan mereka. Bukan hanya di aplikasi, bahkan kita ada nanti di WA atau di Facebook akan kami posting juga jualan-jualan warung-warung si A si B bahwa sudah tersedia produk-produk UMKM yang lain sudah juga tersedia gitu ya. Sudah di One Go. Jadi bukan hanya di luar aplikasi, kami tetap bantu promosinya. Bagi UMKM misalnya ya yang memakai jasanya One Go gitu, ada kontribusi nggak bagi UMKM misalnya ya, kayak misalnya taruhlah satu produk misalnya sasirangan ya yang laku yang dipromosikan oleh One Go gitu ya, satu itu misalnya kita minta 1% dari harga gitu atau bagaimana? Apa kontribusinya gitu dari mitra dengan One Go sendiri? Jadi sebelum kami launching ke umum nih, kami nanti akan ada pertemuan dengan para mitra tadi. Untuk menentukan itu ya. Untuk menentukan, karena rumusan kami entah itu mau di up harganya atau hanya main di persen. Nah, jadi kita ingin kesepakatan bersama lah. Tidak ada walaupun di sini One Go nih yang menyediakan tempatnya, tetapi kami tidak
akan keras kepala atau egois juga mau keinginan saya sendiri tuh enggak. Artinya kita menyepakati bersama mau di up harga atau mau di persen nanti disepakati bersama di forum. Oke. Karena dengan One Go mereka lebih familiar ya. Iya, pasarannya juga lebih luas pasti gitu betul, ya. jadi membantu Lebih pasar mudah pastinya. Juga, iya, artinya kan banyak kemudahan-kemudahan yang didapat oleh mitra begitu ya. Nah, wajar dong misalnya One Go sendiri mengambil kontribusi gitu dari situ. Nah, karena bagaimanapun juga kan One Go nanti akan banyak terobosan yang lain yang memerlukan biaya. Oke, ada kawan kita yang mau bergabung. Ya, halo, selamat pagi. Pagi Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih calon pengacara aja. Nih, mailah. Pas benar karena musim hujan dapat payung. Nah, pindah payung aja di kampung pinanya Barai. Ini pagi dulu Bang Johnny Pink nih, salam kenal Bang. Ya, Pak. Dari Haryanto nih Batu Ampar. Jadi gini Bang, Siap. ada hal yang ulun tanyakan nih. One Go ini apakah udah jalan untuk di tanah laut ini atau baru rencana atau udah launching atau gimana? Yang kedua, kalau misalnya ulun nih atau siapa yang hendak bergabung nih, nah syarat-syaratnya apakah ulun nih semacam meninggal ijazah kah di One Go atau gimana? Karena itu kan berkaitan kepercayaan kan, mengirim barang orang dan saya kira itu aja Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Haryanto ya dari Batu Ampar. Nah, beliau ini juga sering mobile kemana-mana. Nah, jadi bisa juga nih ikut di One Go, menyalurkan bakat beliau berjalan-jalan gitu ya. Oke, Bang Juni silakan dijawab. Oke, terima kasih Bang Haryanto dari Batu Ampar atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya satu persatu. Oke. Untuk One Go saat ini kita memang sudah ada di Play Store, sudah ada di sana. Akan tetapi belum kita launching secara umum. Karena kami masih berfokus mencari mitra, mencari driver agar antara mitra dan driver itu seimbang. Karena kalau banyak mitra tapi drivernya sedikit, nanti akan menjadikan komplain-komplainan, akan menjadikan suatu kendala lah buat pelayanan dari One Go. Jadi silahkan bagi yang ingin bermitra silahkan, atau bagi yang ingin menjadi driver silahkan. Tadi persyaratannya. Kalau persyaratannya yang paling utama nih, yang dari driver itu KTP sama SIM. Untuk yang info lebih lanjutnya nanti bisa menghubungi saya melalui Facebook nanti Johnny Pink. Bisa lah di sana di inbox lah. Untuk nanti kita betul. Nanti kita gabungkan di grup kami, grup WA Mitra One Go. Nanti di sana kita bisa sharing diskusi dan juga menyampaikan apa sih persyaratan-persyaratannya. Oke, nah tuh Pak Haryanto ya, silahkan bergabung. Tidak terlalu sulit tadi persyaratannya ya. Untuk jadi mitra tadi, apakah kata beliau tadi, apakah kita memberi jatah atau apa? Makanya tadi sebelumnya kami sudah menyampaikan sebelum kami launching ke umum, kami akan mengadakan duduk bersama entah itu offline ataupun online untuk menyepakati menyepakatinya apakah nanti di up harga atau main di persen. Yang penting tidak ada yang merasa dirugikan. Ya. Dan malah diuntungkan dengan pasar yang lebih luas. Beli 10 dapat gratis 1. Kayak untuk acil ya Allah. Terkait aplikasi One Go nih Bang, biasanya kan aplikasi sekarang tuh menyertakan juga ada pengisian saldo, pengisian seperti pay letter. Apakah di One Go ini juga melayani fitur seperti itu? Untuk pengisian saldo mengisi saldo itu apa maksudnya? Mengisi saldo itu gini, kayak apa ya, merek tetangga lah, kayak SP Pay itu nah. Gak usah disebut lah. Iya betul. Itu disebut dah. Jadi apa tuh namanya? Jadi mereka tuh kan ada top up-nya, jadi mengisi aplikasinya. Jadi di aplikasi One Go itu mempunyai saldo. Kalau kita nggak ingin bayar cash misalnya, kita ada saldo di One Go tadi. Jadi bisa beli pulsa, langsung bayar di sana, beli tiket pesawat bisa bayar di sana, beli token listrik bisa langsung bayar di sana. Jadi tanpa harus keluar rumah. Yang penting saldo tadi ada. Dan kita sudah bekerja sama juga melalui bank-banknya sudah, jadi otomatis akan terisi. Kalau melalui ATM BNI misalnya BRI, kita isikan saldo ke One Go tadi. Pemuda pelopor apa ini Bu?
Dia pemuda pelopor kemarin di bidang sumber daya alam ya. Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan ya. pariwisata. Oke, itu dulu sempat juara 2 ya Kalimantan Selatan. Juara 3. Juara 3. Oke, juara 3. Penyempatan punya nih Bu ya. Iya, luar biasa. Nah, dan salah satu teman kami yang ada di aplikasi OneGo ini juga juara 1 tingkat provinsi bidang inovasi teknologi. Yaitu Pas namanya banget ya. Bang Hairul Umar, pemuda iya, juga. betul, yang kitab ya. Oke, Betul, selamat betul. pagi Bang Hairul Umar. Saya lama tidak ketemu nih. Oke, bagaimana kabarnya di sampai saat ini? Mudah-mudahan tetap eksis ya. Lebih banyak juga merekrut ya pemuda-pemuda yang betul. lain. Ini untuk salah dapat satunya bergabung. jadi memang nggak salah di Spora ya. Iya, Merekrut iya, betul. Bang Joni juga salah satunya, pemikirannya luar biasa. Iya, Bang Joni ini memang termasuk salah satu pemuda yang tidak mau diam. Aktif terus Iya, ya. Ibarat aktif. kakak anak-anak apa ya Bu? Simban. Iya, jadi di sisi lain sebagai pemuda pelopor di bidang sumber daya alam, pariwisata dan lingkungan gitu ya. Di sisi lain dia membuka aplikasi online OneGo ini tadi. Apalah yang penting aktif ya. Apalah yang penting aktif. Nah, inilah salah satu ya, salah satu contoh ya yang menginspirasi nih mudah-mudahan ya, yang menginspirasi bagi seluruh para pemuda kita ya. Betul. Dan juga menepis anggapan-anggapan bahwa kebanyakan pemuda ini kan pengen enak doang gitu instan ya. Minta uang dari orang tua gitu ya, bikin ribut di kampung, godain cewek kayak kamu ya. Aduh, sayang Bu. Jadi gini Mbak, apa namanya tuh, saya kan yang saat ini nih selain aplikasi ojek ini tadi pengrajin limbah kayu ulin juga. Jadi sebelumnya juga saya mengelola taman Bakuang itu. Oh ya, nah Dan itu juga dia, ya. apa namanya mengelola angkringan juga ada di Batakan. Tetapi jadi gini, pemikiran kita itu walaupun yang lainnya sudah tutup nih, misalnya kayak taman sudah nggak lagi angkringan. Jadi gini, jika satu pintu itu tertutup, dan juga pintu-pintu lain itu pasti akan terbuka. Jadi terkadang kita itu fokus atau terpaku dengan satu pintu yang tertutup, tidak bisa melihat pintu yang lain yang sedang terbuka. Artinya kita harus bisa menangkap peluang, jangan merasa tersakiti dengan usaha yang satu yang bangkrut. Jangan tersakiti juga dengan kondisi-kondisi saat ini. Ya, seperti misalnya kayak pandemi COVID ya. Kita dilarang keluar rumah gitu ya. Di dalamnya? Iya. Nah, sehingga kita menjadi terpaku gitu ya. Nah, di dalam rumah jadi diam aja gitu. Nah, Artinya ayolah bangkit, ayo semangat. Betul. Kita buktikan bahwa kita ini bisa. Ini quotes-nya ya. Iya. Nah, Bang Joni, Anda kan sebagai pemuda ya, pemuda pelopor begitu. Apakah di dalam setiap usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan Anda begitu, yang lebih difokuskan sebagai sasaran itu adalah kepada para pemuda? Karena kita menyadari betul ya, pemuda kita khususnya di Kabupaten Tanah Lot ini jumlah sudah cukup banyak. Cukup banyak. Apalagi nanti kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2025 ya, di mana para pemuda ini sangat banyak. Di sisi lain lapangan pekerjaan ya, kemudian sarana prasarana itu sangat terbatas. Ini bagaimana nih? Jadi untuk kita menghadapi peran pemuda itu salah satunya kita membangkitkan semangat juangnya. Janganlah kita selalu merendahkan atau ibarat bahasa Banjar tuh mahawayakan. Harus kita sanjung. Betul. Apa garang pemuda nih kada delalu kebiasaan. Jangan begitulah, kita beri motivasi terus biar semangatnya tuh terbakar lah. Artinya makin meningkat terus. Dengan memberikan juga peluang-peluang usaha ya, fasilitas-fasilitas lain. Bukan hanya motivasi ya, tapi harus ada juga peluangnya. Dia kalau motivasi doang, teguring. Di tempat saya itu yang namanya Pondok Cobek Joni Ping itu, selain memberikan motivasi tadi, kita juga memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan. Pelatihannya gimana sih cara memanfaatkan yang dulunya limbah yang tidak berguna sekarang bisa menjadi bernilai jual tinggi. Kalau dulunya ibaratnya limbah-limbah kan dibakar doang gitu ya, daripada menyabaki halaman gitu ya. Nah sekarang sudah dengan keterampilannya Bang Joni Ping ini sudah menjadi suatu hal yang sangat berguna. Dan pemasarannya OneGo. Iya. Dibikin lagi pemasarannya. Pemasarannya lagi diciptakan adalah OneGo.
Nah, Bang Joni, selain daripada mitra-mitra dari UMKM di Kabupaten Tanah Laut gitu ya. Nah, kemudian adakah juga nih bermitra dengan atau bermaksud mungkin ke depannya ya memasarkan juga terhadap bidang jasa? Misalnya nih kayak Bang Peri misalnya nih pintar nyerpis alat musik gitu kan ya. Nah, itu dia. Nah, itu tadi yang belum sempat saya jelaskan. Jadi di sini kita di aplikasi OneGo ini kita bisa memilih peran kita sebagai apa. Oke. Itu maunya jadi driver, mau jadi penjual atau penyedia jasa. Oke. Jadi jasa kita di sini ada juga di aplikasi ini ada fitur jasanya. Nanti di sana ada penginapan juga ada, servis juga ada. Okay. Dan bahkan saat ini sudah ada tergabung dari pihak travel. Pihak travel dari El Jahabi itu Acil Enor sudah bergabung. Acil Enor sudah bergabung bersama OneGo. Di sana ada travel. Untuk bengkel kita masih mencari bengkel mana sih yang bisa melayani mobile gitu ya. Dan mungkin nanti akan kami per kecamatan lah. Bagus. Karena biasanya begini, kita ini kan adalah daerah wisata ya, kemudian juga daerah lintas, daerah lintas. Nah, dengan demikian kan banyak berarti orang-orang yang berlalu lalang ya di Kabupaten Tanah Laut. Pada suatu ketika ya orang Banjar misalnya nih berekreasi ke Tanah Laut. Misalnya anggaplah berekreasi ke Takisung di Gunung Makmur misalnya ya, kemogokan mobil. Nah, kemogokan mobil kalau ada jasa itu kan bisa berarti melalui OneGo itu bisa nggak saya minta bengkel gitu yang mobile mendatangi di mana seperti itu. Siap. Jadi selain jasa tadi kita juga kan ada fitur emergensinya. Jadi kita bisa menghubungi di sana. Nanti nomor WA relawan ada di sana, nomor WA kayak Kapolsek, PSC 19. Nah, itu kita masukkan di sana. Untuk PLN dan juga pokoknya intinya kalau kita ada keluhan tinggal komunikasikan aja di sana. Jadi misalnya penyedia jasa tadi diklik aja penyedia jasa, langsung cari bengkel gitu ya. Betul. Bengkel terdekat. Dan fitur untuk berwisatanya pun ada. Jadi misalnya nih tidak menutup kemungkinan OneGo ini bukan hanya di Tanah Laut. Jadi misal pas dari Balikpapan nih ke Tanah Laut, dia membuka aplikasi OneGo. Jadi ingin mengetahui apa sih wisata-wisata yang ada di Tanah Laut, tinggal buka OneGo saja. Buka fitur wisata, nanti di sana aplikasinya membuka Pantai Batakan dari posisi dia sekarang ke Pantai Batakan itu seberapa jauh? Iya, adakah jalan lintas yang lebih dekat gitu ya? Kalau jauh orang Banjar itu menghantas. Jarak terdekat ya, jarak yang bisa ditempuh. Iya, artinya OneGo ini menyediakan banyak sekali layanan ya, Bang Joni ya. Banyak sekali layanan ya untuk para konsumennya begitu ya. Nah, dengan banyaknya layanan yang diberikan ini apa yang kontribusi ya? Yang menjadi aturan. Nah, karena kan bisa begini, misalnya saya misalnya driver ya, driver. Di satu sisi ada yang pesan makanan. Nah, kemudian ada yang pesan jasa gitu ya, minta panggilkan bengkel atau minta apa gitu ya. Nah, lalu adakah spesialis? Nah, spesialisnya dari driver ini begitu. Kalau spesialis mungkin yang terdekat dulu yang kita utamakan. Dan juga kalau untuk jasa tadi, jadi si jasanya itu dia harus mempunyai aplikasi OneGo juga. Jadi dia mungkin ada semacam kayak adminnya di sana, jadi memantau siapa tahu ada kendala. Kalau memang di aplikasi tidak respon, bisa melalui nomor WhatsApp-nya. Kalau memang tidak memungkinkan dia naik sepeda sendirian, bisa memakai jasa OneGo tadi ojeknya. Jadi bisa diantar. Untuk OneGo sendiri tidak ada punya bengkel. Iya. Artinya kan jasa memfasilitasi kan ya. Memfasilitasi. Jadi melalui OneGo tadi ojek beliau itu bisa terpromosi. Jadi bisa pemakai OneGo ini bisa memakai jasa beliau tadi. Nah, lalu untuk pembayaran ini kan jasa fasilitasi ya. Nah, pembayaran apakah nanti include di satu pembayaran dengan
penyedia jasa ya ataukah nanti akan beda-beda one go-nya sendiri misalnya bayar ojeknya aja gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya tadi kita menyarankan untuk mengisi saldo tadi. Jadi pembayaran itu melalui saldo yang ada di one go tadi. Misalnya untuk biaya transportasinya nih dari Penyipatan ke Tekisung nih misalnya 100.000. Itu nanti akan sudah terpotong di sistem aplikasi kami. Jadi kan sudah disepakati nih dari sekian jarak sekian biayanya, dari sekian jarak sekian biayanya. Makanya tadi sebelum kami launching ke publik, kami akan duduk bersama untuk menyepakati mau di up harga atau di persen tadi. Misalnya biaya tambal ban 30.000, saya jadi 35 atau 40 gitu jadi ya. gimana kesepakatannya? Entah mau di up atau mau di persen. Kalau yang selama ini yang sudah jalan bagaimana? Ini kan sudah mulai jalan 3 bulan nih tadi ya, sudah mulai uji coba ya. Uji coba 3 bulan. Ini aturannya seperti apa? Kalau aturannya memang kita fokuskan yang terdekat aja biar tidak terlalu jauh dan tidak memakan biaya besar juga untuk si pembelinya. Jadi kami yang 3 bulan ini uji coba apakah fitur-fiturnya itu ada kendala atau enggak, dan alhamdulillah masih lancar-lancar saja. Dan juga kami mengembangkan fitur-fitur yang lainnya karena kan kayak PDAM untuk pembayaran mungkin hanya melalui bank Kalsel saja. Jadi fitur PDAM kayaknya tidak berfungsi lah di One Go. Karena mereka harusnya ke itu dulu bank Kalsel aja. Bang Joni, ini menyimpang nih dari One Go ini ya. Iya. Ini kenapa sehingga Bang Joni sendiri menyukai gitu ya, bahkan mempatenkan ya warna pink itu. Ini pasti ada sesuatu sampai yang masker pink ya. Ada sesuatu pasti. Apakah ada filosofinya? Apakah emang dari hatinya, bukan dalam emang suka warna pink? Karena warna pink ini identik dengan perempuan. Nah itu, jadi saya bingung sih, saya sebagai laki-laki nih, jadi bagaimana gitu loh. Gimana, boleh cerita nih? Bercanda Bang ya. Jadi mungkin ini yang banyak ditunggu-tunggu. Pemuda-pemuda ingin tahu apa sih alasan saya untuk memilih warna pink ini. Betul. Saya sih sedikit kayak males ngeluarinnya. Cuman ini harus karena sudah dibuka sama Ibu Nelly. Iya harus, biar orang tahu setelah laut. Iya betul. Jadi awal menyukai warna pink itu memang pada SD, sudah kelas 4 SD. Dan awal-awalnya itu salah satunya itu karena cewek. Nah itu dia, masih ada nih permainan hati. Sebenarnya nggak pengen sebenarnya membongkar, tapi mau bongkar aja. Apa terus bongkar Bu? Iya terus. Terus aja bongkar. Silakan. Jadi kita sempat dekat yang namanya dulu kan cinta monyet itu. Ujar orang Banjar tuh lewat mau ke rumahnya aja bahagia benar. Iya betul. Kalau sistem dulu memang seperti itu. Jadi kita tuh pas bucin bener banget. Tahun itu diberi kado sabuk warna pink. Entah kenapa dia itu memberi warna pink itu entah kenapa dulu. Memang dulu itu anak-anak itu warna hitam yang paling suka itu. Sejak hadirnya warna sabuk warna pink itu, karena itu pemberian dari si dia. Makanya tadi kan lewat muka rumahnya aja bahagia. Iya betul. Nah jadi sabuk itu setiap hari itu seperti gambaran si dianya gitu ya. Jadi mewarnai hidupmu gitu ya. Entah kenapa juga warna pink itu memberikan aura positif bagi saya. Saya selalu bersemangat. Betul. Iya. Karena warna pink itu perpaduan antara warna putih dan warna merah. Betul. Putih itu tulang kita, darah itu darah merah. Warna putih dan merah digabungkan jadilah pink. Jadi semangat kita tuh bergelora jika kita memakai warna pink itu. Kalau menurut saya itu yang menjadi anunya ya. Dulu memang warna pink ini didominasi untuk para cewek-cewek. Tetapi pada tahun era sekarang itu nggak ada lagi. Betul. Seiring dengan perkembangan zaman sehingga warna sudah tidak menjadi persoalan lagi. Bahkan ada sekarang yang tabrak warna ya. Sekarang malah aja kostum dari Real Madrid kan. Tapi saya sampai pink juga ada yang away-nya ya. Dari kelas 4 SD sampai sekarang itu sudah banyak lah melewati
cemoohan atau ejekan teman-teman itu. Iya. Tapi yang namanya kita gara-gara warna pink gitu ya. Kita sudah suka itu nggak peduli lagi. Iya, betul sekali. Bucin tadi bucin. Nah. Yang penting jalannya pian jangan pink. Enggak lah, enggak gitu. Iya. Tetap laki. Tapi dengan warna kita sendiri. Iya, betul. Jadi ini yang melatar belakang bahwa kalau beliau setiap memakai pink bersemangat. Jadi dia harus pakai pink untuk bersemangat. Iya, betul sekali. Jadi ada sesuatu ya di balik warna pink gitu ya, cerita yang memang memberikan semangat selalu gitu ya dengan dan juga warna pink ini bukan hanya di nama sehari-hari, warna di sosmed juga kita pakai ada nama Johnny Pinknya, dan bahkan saat ini Johnny Pink itu sudah kita daftarkan sebagai hak paten merek. Mudah-mudahan nanti disetujui, saat ini sudah diproses. Nanti Johnny Pink itu akan menjadi brand jual kita, nanti produk-produk kita akan memakai brandnya itu Johnny Pink. Oke. Lalu kenapa One Go tidak One Go Johnny Pink gitu? Atau One Pink atau John Pink? Iya. Kalau One Go Pink, otomatis kan kita itu punyaan kita sendiri, sedangkan kita di sini berlima. Adminnya ya. Dan juga kalau yang sudah mendownload dan melihat logonya One Go itu ada sedikit pinknya. Ada aja ya. Biar semangat gitu ya. Bukan, selalu ingat dengan si dianya. Si dianya sudah nggak ada di tanah laut lagi sudah. Tapi meskipun tidak ada orangnya, tidak dimiliki gitu ya. Tidak dimiliki kan ya. Tapi semangatnya tetap ya. Jadi gini ibaratnya tuh seperti HP yang sedang di silent. Asik. Walaupun suaranya tidak terdengar tapi getarannya masih terasa. Bagaimana kakawalan di luar mendengar? Mantap Bang. Mantap sekali ternyata Bang Johnny Pink ini punya satu kisah hidup ya, lembaran yang biru. Tapi walaupun dia galau, tapi dijadikannya hal positif ya. Jadi semangat gitu sebenarnya seharusnya ini yang kita go-kan ya kepada para pendengar kita, khususnya sahabat-sahabat inspirasi untuk memandang sesuatu itu menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah peluang gitu ya. Jangan sampai nih ternyata putus cinta nih atau bertepuk sebelah tangan jadi merana gitu, terpuruk sepuruk-puruknya ya, tidak ya. Jadi gini, dulu sebelum seperti begini saya itu kurus. Tetapi saya ini uniknya itu apa ya? Semakin saya sering sakit hati, semakin saya gemuk. Berarti pelariannya nih kepada. Karena kalau saya sakit hati, kalau saya galau itu bawaannya pengen makan aja. Bener. Saya tidak akan malah terbalik dari orang ya. Tidak akan menyakiti diri saya dengan keadaan apapun. Saya ibarat kopi itu sepahit-pahitnya tetap bisa dinikmati. Iya, karena itulah jadi mereka Bang Johnny maju terus ya. Gagal maju. Iya, dan selalu berpikir untuk mencari peluang-peluang yang lain. Ya, jadi tidak puas dengan satu peluang saja begitu ya. Nah, sehingga bisa berpikir lagi untuk mencari peluang yang lain. Luar biasa. Iya, dia terbangun nih. Iya. Selalu berpikir, jadi tidak membiasakan ya pikiran kita itu diam atau puas dengan kondisi yang ada begitu ya. Nah, seperti itu. Dan yang luar lebih biasa. menariknya lagi ya, yang dilakukan oleh Bang Johnny ini adalah untuk orang banyak begitu ya. Jadi merekrut peluang kerja gitu ya, membantu para mitra untuk memasarkan produknya ya lebih luas lagi begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sahabat-sahabat inspirasi ya, kita juga berharap dapat memberikan inspirasi juga bagi sahabat-sahabat di pagi hari ini, sehingga memacu juga sahabat-sahabat inspirasi semua untuk berpikir ke arah positif ya, untuk berpikir menyikapi peluang-peluang dari keadaan yang ada sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai kita terpaku dengan hal yang sudah ada begitu ya, tidak berpikir lagi kita untuk mengembangkan. Sedangkan ya dunia ini kan selalu berkembang, dunia ini selalu berputar, dinamika kehidupan ini selalu jalan begitu ya. Nah, sehingga pada suatu ketika saya mau mengambil statement dari Pak siapa tuh Bu? Di Snakerin kemarin? Pak Masturi. Pak Masturi ya, kalau kita tidak mau berkembang maka kita akan tergilas zaman gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita garis bawahi ya, untuk memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat kita di pagi hari ini ya.
Baik, tidak terasa ternyata ya, Bang Joni, kita sudah berbincang-bincang, sudah mencapai di waktu 60 menit ya. Nah, dan itu tandanya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita kupas ya, berkaitan dengan yang menjadi inspirasi kita ya, kemudian berkaitan dengan One Go-nya ya, berkaitan dengan pemuda pelopornya. Namun mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita masih bisa berjumpa kembali dengan materi yang lain ya, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah kita bahas di pagi hari ini di dalam ruang inspirasi akan memberikan banyak pengembangan wawasan pengetahuan dan menyebarkan ya virus-virus inspirasi untuk kawan-kawan semuanya. Juga. Iya. Baik, di terakhir Bang Joni ada apa ya, pesan-pesan khusus mungkin? Quotes-nya. Untuk rekan-rekan dengar semua, saya ingin memberikan sedikit quotes lah pada pagi hari ini. Jangan bandingkan proses kita dengan proses orang lain, karena tidak semua bunga mekarnya bersamaan. Manis banget. Artinya kita jangan iri lah melihat walaupun sama-sama driver nih, kok dia bisa punya istri 2, bisa punya mobil 2, kok saya begini-gini aja. Artinya kita lihat dulu proses kita seperti apa, apakah sama dengan dia nariknya sampai larut tengah malam, kita nariknya cuma 1 jam 2 jam. Artinya kan jangan bandingkan lah proses kita dengan proses orang lain itu. Artinya tidak semua bunga mekarnya bersamaan. Betul sekali. Oke. Baik, sudah ada yang ngatur ya. Oke, jadi tugas kita hanyalah bekerja ya, bekerja, berusaha dan berdoa. Iya, hasilnya itu ya ada yang lebih paham untuk mengaturnya seperti itu. Oke, jadi jangan sampai kita menjadi lemah karena melihat mungkin tetangga, orang lain, teman, sahabat, sohib, besti gitu ya, lebih daripada kita, anggapan kita gitu ya. Karena apa yang kita lihat belum tentu apa yang mereka rasakan seperti itu ya. Nah, oke.